Indonesia Lawyers Club. Ot, silakan dilanjutkan. Satu aja lah ya. Untuk para pengacara ini, kalau dipanggil polisi, datang. Jangan berkilah, belum ada balistik, waktunya ini. Banyak sekali nih ulahnya pengacara. Tapi hukumnya datang. DS datang. Kan begitu. Tolong dong, itu dasar kok. Kalau dipanggil penyidik datang, jangan berkilah. Ini masyarakat melihat semua. Oh ternyata kalau dipanggil polisi, dipanggil KPK, dipanggil jaksa, bisa berkilah macam-macam. Atau posisinya lain. Kalau dipanggil KPK harus datang. Kalau dipanggil polisi kita umpetin. Jangan. Ayo, dimanapun kita melakukan pembelaan, tunduk pada hukum. Itu aja pesan saya. Terima kasih. Cuma itu. Cuman itu. Hubungannya dengan kasus ini apa itu? Ini kan jadi rame nih. Ini kenapa jadi rame? Datang polisi, koordinasi. Biar jelas nih. Datang polisi, koordinasi. KPK, kita mau nangkap orang. Tweet kemana-mana. Ya tapi Anda tadi kan menasihati kalau dipanggil datang. Iya. Ini nggak dipanggil, didatangin. Lebih hebat lagi itu. Udah mau ditangkap aja masih lari, apalagi dipanggil. Gimana sih? Ya harusnya dipanggil dulu harusnya. Siapa bilang harusnya dipanggil dulu? Udahlah, cukuplah. Kita semua mengerti hukum kok. Terima kasih dah. Bang, ini penting bang. Hotma ini mesti dikasih pelajaran sekali-sekali bang. Jadi gini bang, itu yang aku bilang, Kapolri, lembaga yang kita hormati kepolisian, menari di atas gendangnya si Hotma. Ini yang bikin rusak. Ini bikin rusak. Tegas kok. Momen, situasi. Kaitan kemarin malam itu di KPK, mau jemput novel, tidak tepat. Ini kawan gimana? Hah? DS dipanggil KPK. Minta fatwa dulu ke MA. Itu apa bukan karena menari di atas gendang pengacara dia sebagai penasehat? Nyatanya, datang juga. Kalau mau nggak datang. Dan aku mau meluruskan, rupanya kawan ini sibuk cari uang karena itu kaya raya sekarang. Kenapa? Ada MOU, kita ini Pradi, dengan Kapolri. Yang dia katakan itu, MOU-nya, minta izin dulu ke Pradi kawan. Itu MOU. Jadi udahlah Hotma, jangan kau alergi lihat politik. Kau bisa datang ke sini juga karena kau berpolitik. Kalau enggak mana bisa kau sampai di Hotel Marriott. Terima kasih. Ya. Saya jawab satu aja. Ruhut ini kan pengacara. Dulunya ngomong sama saya sama. Begitu jadi DPR, tangkap pengacara. Ngerti hukum nggak? Terima kasih. Nggak usah panjang-panjang. Tunggu dulu. Rasanya bukan hanya pengacara, tapi sekantor dengan Anda rasanya. Betul. Dulu ikut aja sama saya, ikut terus. Dimanapun ikut terus. Anda ikut dia ikut Anda. Nggak tahu lah. Nggak tahu. Ya udah, ganti Pak Baruk. Gimana Pak Baruk nanggapin persoalan ini? Pertama saya mau anukan Pak Aru tadi, nilai yang diberikan 80. Kalau saya 70. Untuk presiden? Untuk presiden. Pidato presiden? Ya, karena ada beberapa catatan kan. Dari Pukat lebih bawah lagi tadi. Ya, dari Pukat. Saya masih inilah 70. Kalau itu, dimana masih ada, pertama, bahasa. Jadi pidato itu memang saya agak-agak pendapat dengan Prof. Kaligis. Jadi pandangan dan pendapat. Padahal pada saat itu yang dibutuhkan seorang kepala negara memberikan instruksi. Bukan membuat aturan. Jadi Pak tidak usah khawatir. Pidato presiden bukan aturan yang mengikat KPK untuk tidak boleh melakukan pengusutan. Itu bukan. Karena instruktif. Cuma memang bahasanya, bahasa beliau masih selalu tampil seperti itu. Tapi oke lah, masih baik. Jadi bahasa pandangan pendapat kan. Kemudian kedua, timing. Timing pidato beliau ini sebenarnya memang seperti Prof. Mahdi tadi, sekian bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu pada saat itu. Sekarang kita harus akui, dilayeng
dari pengambilan keputusan atau turun campur tangannya presiden, itulah yang mengakibatkan situasi ini. Situasi ini antara KPK dan Polri itu menjadi begini karena presiden terlambat. Coba kalau presiden pada saat itu turun tangan, dan saya sudah sampaikan, saya masih punya SMS kepada Kapolri dan Kabareskrim. Jawaban dari Kabareskrim, saya siap menyerahkan, tapi saya tidak boleh menyerahkan karena akan melanggar hukum. Oh, saya sudah bisa tangkap. Saya bisa menjaga posisi Polri pada saat itu. Saya ngomong sama Menko Polhukam. Oke, kita coba sampaikan kepada presiden. Ini harus turun tangan. Tapi itu tidak dilakukan. Akibatnya apa sekarang? Akibat yang sangat kita rasakan. Saya sebagai seorang pendidik di polisi di PT IKA. Ini adalah mantan murid saya semua. Akhirnya apa yang terjadi? Antara satu dengan lain terjadi pro kontra, saling cemburu, saling ini di dalam polisi. Padahal mereka adalah anak-anak didik terbaik semua ini. Itu konsekuensinya. Konsekuensi kedua, karena terlambat, polisi merasa bahwa tindakannya, dia sudah masuk nih dalam mesin sistem peradilan pidana. Dia begitu masuk, menganggap ini presiden sudah memberikan green light, dia jalan terus. Jalan terus karena sudah maju. Sudah demikian maju 2 bulan sudah sampai kepada proses koordinasi dengan kejaksaan. Sekarang menjadi permasalahan apa yang dia khawatir mencari formulasinya. Tapi oke lah, mencari formulasi ini, mohon maaf Pak Prof. Kaligis, ini bukan soal acara pidana. Seorang presiden mengatasi suatu permasalahan. Jadi sedang ada permasalahan oleh anak-anak bangsa, oleh pemimpin presiden adalah personifikasi dari negara. Dia memang dituntut harus mengambil. Kita ingat, jangankan kasus ini, Raja Bumi Bol, berapa kali kudeta, yang kudeta datang kepada rajanya, rajanya tidak menyalahkan, oh kau melanggar hukum kau pulang, tidak. Oke, saya terima, kau selenggarakan pemilu. Ketika saya menjadi Kapolda Maluku, pada saat itu daerah darurat sipil, tidak boleh militer campur tangan. Tapi apa yang saya hadapi di Maluku? Saya hadapi antara polisi dan BRIMOB dan tentara selalu berkelahi. Saya harus mengambil jalan. Akhirnya apa? Saya bagi tugas. Oke, militer silakan. Saya menegakkan hukum dan ketertiban. Anda menegakkan keamanan. Saya backup BRIMOB. Anda backup polisi. Saya lapor pada bagus. Untuk kepentingan bangsa tidak apa-apa. Lapor kepada SBY yang pada saat itu Menko Polhukam. Bagus mas, ini jalan keluar. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu bukan intervensi. Itu dibenarkan untuk kepentingan negara, Presiden. Yang berikut apa kelemahannya? Kelemahan dari presiden ada yang belum tuntas. Sekarang masih akan timbul masalah ini. Masalah kedudukan penyidik menunggu PP. Padahal kondisi sekarang membutuhkan segera. Penyidik, jadi sebenarnya saya mengusulkan kembali kepada situasi zero. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kembalikan semua penyidik kepada Polri. Cabut surat perintah Kapolri. Cabut surat keputusan pimpinan KPK. Seolah-olah tidak ada. Dianggap semua clear semua. Jalanlah ini. Itu. Terkait yang ketiga, kasus yang dikhawatirkan, kasus novel. Saya juga sependapat. Saya pikir kita juga tidak boleh dalam hal ini serta-merta. Seolah-olah presiden, dan presiden pun tidak mengatakan bahwa itu dihentikan, stop. Tidak. Timingnya. Jadi dalam hal ini saya salut pada Kapolri. Bahasanya Kapolri apa? Saya akan melakukan evaluasi. Cuma saya minta evaluasi yang dilakukan oleh Pak Kapolri melihat apakah proses ini benar-benar murni permohonan keadilan dari seorang warga negara atau suatu perbuatan rekayasa oleh oknum-oknum polisi yang ingin mencari nama. Dan ini memang kondisinya sangat berbahaya. Dalam teori politik, hubungan politik dan kepolisian, ini terungkap permainan-permainan semacam itu. Jadi ada anggota polisi itu, makanya nanti, coba dikelirkan dulu lah. Kalau memang ini rekayasa, Kapolda Bengkulu dan Direskrim harus dikenakan hukuman. Itu harus. Tapi kalau memang benar, ini murni, kita tidak boleh menghentikan. Ini kita harus hargai hukum. Itu. Jadi baik. Saya punya poin situ. Saya kira udah cukup. Jelas. Pak Sisno mungkin ada mau nambahkan atau mengoreksi? Belakangan jadi tinggal meluruskan atau membulatkan, mudah-mudahan nggak tambah bengkok, nggak tambah gepeng gitu. Saya mulai mungkin
karena sudah arahan presiden, walaupun ya sudah cukup jelas, sudah bagus. Walaupun mungkin ada yang lebih bagus lagi, tapi tidak tepat waktu kalau dikeluarkan sekarang. Jadi yang terbagus yang dikeluarkan presiden. Dan tidak ada kata lain, Polri sebagai institusi harus mengikuti. Tapi sebagai polisi sekedar sebagai pemelihara Harkam Tipmas dan penegak hukum. Sebagai birokratnya dia harus patuh taat, sebagai penegak hukum ada koridor hukum yang sudah banyak dipersoalkan. Tapi terakhir kan kita supaya semua jadi negarawan lah gitu ya. Tadi sudah jadi pengacara, jadi penyidik, jadi LSM, jadi lain-lain. Mari kita perkuat KPK, sangat setuju. Juga tentunya perkuat Polri, perangi korupsi. Itu tujuannya kita perangi korupsi. Kemudian dalam merangi korupsi penegakan hukum kita masih punya CJS, Criminal Justice System. Di mana di situ mungkin dengan ada yang kekhususan di KPK, mungkin jangan merusak ya CJS itu. Ada rencana RUU KUHP, saya ulangi RUU KPK, mungkin kalau harus ditunda memang harus induknya dulu RUU KUHP yang didulukan sehingga porsi institusi kewenangan yang punya kewenangan permanen itu juga menjadi lebih jelas, polisi, jaksa, hakim dan mungkin KPK lebih ada khusus tapi hanya di pemberantasan korupsi. Tapi sebelum dilanjutkan, Pak Sisno, kok saya dengar pidato presiden kemarin itu mengecewakan banyak jajaran Polri. Iya, begitu yang. Bahkan ada gagasan mogok. Kalau jadi jangan sampai mogok, saya perkuat yang mental doang. Lagi jenderal minta bagaimana kalau seluruh jenderal 280 berapa mengundurkan diri. Nanti Pak Sisno jawab, kita istirahat sejenak.